Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suparman dalam Bincang-Bincang Pasundan. Saat ini saya ditemani oleh Kang Endang Supriyadi yang di Subang ini selaku advokat dan dipercaya selaku ketua Peradi ya, Ketua DPC Peradi Kabupaten Subang. Dan hari ini juga Kang Endang ini masuk dalam tim hukum ya Jabar Istimewa itu yang mendukung program-program Kang Deddy Mulyadi dalam hal pendampingan hukum untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, Kang Endang ini dipercaya sebagai koordinator ya Kang untuk di tim hukum Jabar Istimewa ini gitu. Nah, kita pengen tahu Kang Endang kalau organisasi ini bergeraknya dalam bidang apa nih atau fungsinya apa nih? Kan masih awam juga kita ya untuk tim hukum Jabar Istimewa yang mendukung program Deddy Mulyadi dalam hal pendampingan hukum. Kayak gimana itu? Oke. Kang Endang. Nah, jadi ini awalnya kan semangat Pak KDM ya, Pak Gubernur itu dalam rangka membantu orang-orang yang termarginalkan, baik dari aspek ekonomi maupun aspek hukum gitu ya. Nah, pada saat itu juga Kang KDM itu fokus dalam hal pembelaan kasus Pina, misalkan Cirebon kan gitu, terus diadvokasi dengan kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan gitu kan. Nah, kemudian setelah beliau ini terpilih menjadi gubernur, jadi semangat itu terus menyala dan terus berkembang. Nah, sehingga tim Pak KDM ini untuk bagaimana memberikan bantuan terhadap masyarakat Jawa Barat gitu kan yang datang ke tempat Pak KDM yang di Galuh Pakuan maupun yang di kantor gubernur. Itu di sana kan ada timnya. Nah, kemudian kalau kasus hukumnya misalkan pidana terus domisilinya di Kabupaten Subang. Jadi ini kan sudah dibentuk wadah organisasi bantuan hukum dalam bentuk yayasan yang dipimpin oleh Pak Jutek Bongso sebagai ketua tim Jabar Hukum Istimewa gitu kan. Semangat bagaimana semangat Pak Gubernur itu ingin membantu masyarakat yang tidak mampu, yang mereka berkonflik dengan hukum pidana terutama kan begitu. Nah, kemudian di Subang ini kebetulan saya sudah diberikan SK sebagai tim koordinator untuk bagaimana menampung masyarakat-masyarakat yang berhadapan dengan hukum terutama pidana ini yang datang langsung ke Pak KDM misalkan atau datang ke kantor Peradi yang ada di Subang, kita layani baik bentuknya konsultasi maupun bentuknya penanganan proses hukum pidananya mulai dari sejak dia dilaporkan sampai persidangan. Dan itu kita sudah menangani 2 perkara gitu ya, kasus yang sumbernya dari Pak KDM yang kemudian diberikan kepada kita sebagai tim Jabar Hukum Istimewa Kabupaten Subang. Itu seperti itu. Oke, jadi keberadaan tim hukum Jabar Istimewa ini tentu untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu ya ketika dia berhadapan dengan hukum gitu. Nah, yang tadi udah disinggung Pak Ketua itu soal yang sudah ditangani. Apa aja nih, boleh dijelaskan? Nah, kemarin itu kan ada perkara yang menyangkut Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, terutama ini korban kekerasan terhadap anak gitu kan. Hanya kebetulan yang datang kepada pihak Pak Gubernur itu adalah pihak terlapornya gitu atau pihak tersangkanya kan gitu. Jadi kita bagaimana perkara ini yang ditangani oleh kita itu sifatnya kiriman dari sana atau yang langsung gitu kan. Nah, kemudian setelah didatangkan kepada kita maka ditangani gitu kan sampai vonis di pengadilan. Alhamdulillah gitu di Undang-Undang 35 udah selesai sampai vonis. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang datang ke Pak KDM itu melalui tim Bandung gitu kan, bahwa ini dia dilaporkan oleh Fainan misalkan, dia dipinjam KTP-nya gitu kan, tapi unitnya enggak oleh dia gitu kan, terus orangnya ditangkap ditahan gitu. Lalu
kita advokasi zero rupiah, kan begitu. Itu memang konteksnya dari sejak dilaporkan sampai persidangan gitu, tanggung jawab kita itu tergantung kliennya itu semangat dibantunya seperti apa gitu. Jadi kalau dia percaya sepenuhnya kepada kita tangani dari sejak dilaporkan sampai adanya persidangan gitu. Nah, adapun kita dalam hal pro bono ini memang tidak meminta Berarti biaya posisinya gratis apapun. ya biaya. Asal Gratis. masyarakatnya ikut gitu ya, sok mau. Ikut arahan kita. kita. Jangan sampai kuasa baru di tengah jalan lalu ada ngiming-ngiming, udahlah pokoknya nanti juga bisa saya bebaskan di polisi misalkan, terus tiba-tiba dia berbelok, ya itu kan jadi bukan urusan kami ya kalau seperti itu. Tapi yang percaya sepenuhnya kepada kami tim hukum Jabar Istimewa Subang, lalu kita jalankan mulai dari lidik, sidik, sampai penuntutan, sampai sidang, dan sampai vonis kita udah dilakukan dan ada hasilnya kan begitu, seperti itu. Dalam setiap proses pendampingan itu biasanya ada ketentuan berapa advokat yang harus mendampingi? Kami ini di dalam tim kita yang ada di Subang ini kita ada 10. Ada 10. Karena kita juga dari sana itu minimal tim 10 maksimal 15. Tapi kita ngambil batas yang paling sedikit 10 orang gitu kan. Jadi kita bisa kuasa pendampingannya itu bisa 7 orang, bisa 5 orang, bisa 10 gitu, tergantung situasi perkara yang ada gitu kan. Kalau perkaranya sedikit ya bisa 10 semuanya. Tapi perkaranya misalkan ada 5 bisa dibagi-bagi kan. 3 misalkan seperti itu. Ini kan tadi disebutkan sudah ada 2 ya Kang Endang ya. Iya. Itu akan ada kemungkinan banyak masyarakat yang memerlukan peran nih dari tim hukum Jabar Istimewa menurut Kang Endang kira-kira. Ini kan Kang Dedi sebetulnya secara khusus tidak sok atuh yang punya masalah datang ke saya misalkan atau ke Galuk Pakuan atau ke ini kan enggak ya. Tapi dengan gerakan-gerakan yang dilakukan KDM ini kan selalu pro rakyat letik ya, kan begitu. Baik yang sifatnya kesulitan ekonomi maupun yang bermasalah dengan hukum ya, contoh kasus Pina kemarin kan seperti itu. Para terdakwanya ini kan divonis seumur hidup ya, minta bantuan KDM, ini bagaimana kan tetap dibantu ya. Adapun proses hukumnya berhasil dan tidaknya, yang penting kan perjuangannya dilakukan kan seperti itu. Didampingi mereka ya. Nah ini tentu bagi masyarakat yang peka terhadap apa yang dilakukan oleh gubernur saat ini, tentu ketika berhadapan dengan hukum ya saya teboga anak saya ditahan, dituduh mencuri atau digebugin atau apa gitu kan, saya mau datang ke kantor Pak Gubernur misalkan di Subang belum tahu, nanti di Gubernur diarahkan ke sini. Nanti kita wawancara di kantor, kasusnya apa, masalahnya apa. Setelah kita paham, arti tentu kalau sudah masuk pelaporan kan pendampingan hukum. Apakah di dalam kasus itu ada restoratif justice atau memang harus digulirkan ke persidangan. Ini peranan kami itu di situ yang dilakukan seperti itu. Berarti dengan adanya tim ini juga sekaligus ya betul membantu masyarakat yang selama ini juga kesulitan ketika dia berhadapan dengan hukum untuk mengakses advokat atau pengacara mungkin. Nah ini justru kan kenapa Pak Gubernur ini selalu publikasi ya tentang kinerja gitu. Beliau itu tidak langsung mempromosikan, tapi kan dengan kinerja yang dilakukan secara nyata ini kan sebagai bentuk yang ditonton masyarakat, misalkan itu Pak KDM membantu terus gitu. Hal misalkan saya anaknya dilaporkan masalah pidana, misalkan datang ke sana, di sana diarahkan ke Subang, ya kita bantu gitu. Jadi artinya ini sebetulnya kewajiban pemerintah ini adalah salah satunya memberikan kesejahteraan kepada rakyat gitu. Jadi bisa aspek ekonomi, bisa aspek hukum kan begitu. Jadi kan masyarakat yang pro bono ini, apalagi dia awam, finansial nggak punya, dia bingung mau minta tolong ke siapa. Mau ke siapa? Nggak ada kenalan dengan pengacara atau nggak kenal ke birokrasi kan seperti itu. Jadi tidak sedikit hadir gitu, bantu ya. Tidak sedikit orang tidak mampu itu sampai pinjam rentenir, pinjam apa, saking dijanjikan anaknya mau bebas, mau keluar gitu, kenyataannya kadang-kadang korban dalam tanda petik penipuan gitu. Kalau kita arahkan kayak yang kemarin itu zero, itu benar-benar zero. Sok ada nggak pengacara segitu banyaknya anggota DPC Pradi Subang mendampingi dari penyidikan sampai sidang itu tidak dibayar 1 rupiah pun. Itu kita murni membantu masyarakat yang memang benar-benar prodeo. Jadi jangan sampai orang kaya ngaku miskin. Ya kita verifikasi dulu gitu kasusnya apa. Tidak semua juga tidak semua gitu. Bahwa ini
bahwa kita tolong gitu kan orang kaya, ya udah profesionalitas aja, udah kantor hukumnya beda kan begitu. Jadi semangat kita ini memang Pradi ini gitu ya, Ketua Umum Pak Prof. Dr. Otto sampai ke tingkat DPC DPC itu kita semangatnya ingin bagaimana membantu masyarakat yang pro bono yang kesulitan finansial yang berkonflik dengan hukum, itu intinya. Nah, kalau yang di Subang ini sekaligus edukasi juga nih Kang Dang. Selama ini masyarakat yang berhadapan dengan hukum cenderungnya dari sisi ekonomi itu masyarakat yang ekonominya di bawah, menengah atau ke atas, yang pidana khususnya, yang karena kan udah lama di dunia advokat sehingga keberadaan tim ini dianggap penting oleh masyarakat. Jadi kan sebetulnya kita juga secara statistik itu kan belum tahu persis ya gitu, karena saya juga bicara secara formalnya kan harus by data gitu ya. Di statistik ini kan misalkan masyarakat Kabupaten Subang ini misalkan 1,2 juta misalkan begitu ya. Jadi yang standarnya Golekmah itu maksud saya golongan ekonomi lemahnya itu sebetulnya ada berapa kepala keluarga kan seperti itu ya. Jadi artinya database yang disajikan oleh pemerintah daerah kepada kita nih umpama sebagai tim hukum Jabar Istimewa yang notabene bahwa ini semangat Pak Gubernur gitu kan untuk bagaimana ingin membantu masyarakat yang kesulitan finansial gitu kan untuk dapat dibantu secara prodeo kan begitu. Nah jadi kita ini semacam menunggu siapa aja yang datang. Kalau misalkan dia berkonflik, Pak, anak saya ditangkap karena ini ada misalkan kasusnya kasus penganiayaan, kami orang nggak punya duit, kami orang miskin, imah ge misalkan lantai tanah gitu kan, datang ke tempat kita, ya udah kita layani, kita buatkan surat kuasa pendampingan hukum. Misalkan kalau ada restoratif justice ya kita upayakan, kalau memang harus sampai bersidang ya kita dampingi sampai vonis begitu. Oke. Nah, untuk di Subang sendiri bagaimana Kang Dang respon dari pemerintah daerah dengan adanya tim ini gitu Kang Dang? Jadi memang saya ini merupakan inisiatif aja. Inisiatif tim hukum Jabar Istimewa itu artinya Subang Pak Bupati misalkan ya misalkan kita belum tahu kan apakah sudah ada bentuknya regulasi yang menyangkut peraturan daerah tentang khusus bantuan hukum terhadap orang-orang yang pro bono misalkan, saya juga tidak tahu. Kalau sudah dibuat ya memang syukur alhamdulillah gitu ya. Adapun masalah bantuan hukum ini yang diberikan kepada masyarakat pro bono ini mau oleh Jabar Hukum Istimewa ya mangga atau mau advokat pemerintah daerah juga ya silahkan kan gitu. Yang penting semangat kami tim hukum Jabar Istimewa Kabupaten Subang ini yang memang dibuat oleh tim yang Jawa Barat itu adalah semangat tim bagaimana membantu merealisasikan keinginan gubernur ya Pak KDM untuk membantu masyarakat-masyarakat yang termarginalkan dan masyarakat yang kesulitan tentang finansial yang berkonflik dengan hukum, terutama hukum pidana kan seperti yang itu. Kesulitan juga mengakses ini ya. Ya kesulitan mengakses tentang advokat misalkan kemana nih kita laporan. Pasti kan dia ngelihat YouTube Kang Dedi, YouTube yang lain. Berangkat aja ke Sukadaya misalkan ya. Nah nanti di sana ada tim pasti diarahkan ke sini kalau dia posisinya ada di Subang. Nah kita yang bekerja, kita juga secara pro bono gitu ya. Saat ini yang saya lakukan ini kita tidak belum dibayar gitu ya oleh Pemprov gitu maupun oleh yayasan ini belum dibayar, tapi kita saya lebih semangat aja gitu, biarkan kita harus mengeluarkan ongkos sendiri kan seperti itu gitu. Oke, siap Kang Dang. Ya mudah-mudahan dengan keberadaan tim hukum Jabar Istimewa ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ya khususnya yang kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum ya sehingga tidak terbebani persoalan ekonomi finansial. Gitu Pak Dang, terima kasih atas waktunya. Kita bisa bincang lagi dalam kesempatan yang lain. Oke, siap. Itu. Terima kasih. Siap.